Halo, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman yang beragama Muslim. Saya mohon maaf lahir dan batin bila selama acara stasid ini ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, semoga di hari kemenangan ini kita bisa menebarkan energi yang positif untuk bumi dan alam semesta ini. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang cukup fenomenal, tema yang cukup menarik, yang akan dibawakan oleh rombongan teman-teman mentor kita, teman-teman Starship Mentor, yaitu ada Jenny, ada Arif, ada saya sendiri, ada Mas Yus, ada Bobby, ada Emida, ada Chandra, dan ada kami. Ya, hari ini kita akan membahas tema yang menarik tentang twin flame. Jadi mungkin masing-masing mentor memiliki pandangan supaya kita semua bisa saling sharing ya. Jadi nanti tujuan di sini kita saling sharing, saling berbagi tujuannya. Tidak ada benar, tidak ada salah karena ini semua menurut apa yang diketahui dan apa yang jadi pengalaman kita ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sudah bertemu twin flame-nya, bisa dong berbagi sama kita ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Oke, sebelum memulai seperti biasa, saya akan membacakan mengenai Starship Community itu apa. Sebelum memulai acara, oke, Starship sendiri berdiri pada 18 September 2016. Starship Community adalah sebuah wadah dan komunitas bagi para pencari cahaya yang ingin mengetahui tentang dunia supranatural, spiritual, healing, psikologi, serta anak-anak gifted seperti indigo, crystal, lavender, M4, golden, majestic gold, butterfly, starseed, rainbow, dan human angel soul. Visi kami ada 3, visi kami adalah menjadi rumah bagi para pencari cahaya, menaikkan getaran ibu bumi dan kesadaran semua makhluk, belajar bertumbuh dalam cinta kasih universal serta kekeluargaan, agar semua makhluk mendapat manfaat dan hidup berbahagia. Nah, lalu misi kami ada 3. Yang pertama, mentoring anak-anak gifted dan para pejalan cahaya menemukan jati dirinya, di mana nantinya mereka dapat menjadi berkat dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan talentanya. Yang kedua, menjadi komunitas yang bukan saja dikenal di seluruh Indonesia, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan. Seperti acara online, diskusi Starship Telegram, Starship IG Live, Starship Awareness Sharing seperti malam ini, Starship Ministry, meditasi cinta kasih, serta juga acara offline kegiatan bakti sosial The Light Workers di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, membuka cabang-cabang kecil yang saling terintegrasi di berbagai kota besar di Indonesia untuk kegiatan kopi darat, bakti sosial, serta pelayanan spiritual bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, hari ini saya akan menjadi host untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sari. Dan hari ini mungkin saya akan memandu jalannya acara ini. Jadi nanti urutannya mungkin kita akan mulai dari mentor Jenny, lalu mentor Arif, lalu saya, Mas Yus, lalu ada Mas Bobby, mentor Bobby, dan Emida. Ya, oke, mungkin nanti kira-kira seperti itu urutan acaranya. Semoga nanti kita bisa saling berbagi. Dan tentu aja teman-teman mentor kita yang kece di Starship Community ini teman-teman sudah kenal ya. Oke, baik. Kita akan berdoa bersama ya sebelum kita memulai acara ini teman-teman, supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, kita mendapat manfaat dan juga kita bisa saling berbagi pengalaman. Oke, kita terhubung dengan sang sumber, kita terhubung dengan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena
pada malam hari ini, kami semua anak-anakmu dari berbagai kepercayaan dan latar belakang berkumpul bersama menjadi satu di dalam sebuah wadah Starseed Community dalam acara awareness sharing yang akan berbicara mengenai twin flame. Semoga kiranya Engkau pada hari ini membuka hati dan pikiran kami, menerangi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami bagikan hari ini, baik bersama para mentor maupun teman-teman peserta lainnya, semoga kami semua dapat saling mengisi, saling belajar, saling menumbuh kembangkan dalam spiritual. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah para mentor kami pada malam hari ini yang akan membawakan materi dan sharing mengenai twin flame ini dari pengetahuan maupun pengalamannya. Bimbing kami Tuhan supaya apa yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi, berkah, dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, bimbing kami selama jalannya acara ini dari awal sampai akhir, supaya acara ini dapat menjadi berkah untuk semua makhluk. Kami sudah berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sadhu, Rahayu, Namaste. Oke, terima kasih teman-teman. Yap, sekarang kita akan mulai pembahasan tentang false twin flame relationship yang akan dibawakan oleh mentor Jenny. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk mentor Jenny sharing tentang twin flame. Silakan Jenny. Oke, selamat malam teman-teman. Sorry ya, aku lagi off video karena aku lagi mau ke bawah dulu. Aku mesti pergi, jadi sambilan aja di jalan. Oke, thank you banget buat sahabat dekat, mentor, sekaligus pengingat yang paling sering ngingetin, lalu dikala aku juga lupa. Sari. Oke. Sebelumnya suaraku kedengaran nggak ya? Jelas banget, Jen. Monggo. Oke. Aku di sini nggak akan menjelaskan apa itu twin flame, apa itu soulmate ya teman-teman. Cuma ini berdasarkan dari perjalanan aku pribadi sampai detik hari ini, bagaimana caranya aku bisa bilang bahwa pasanganku yang sekarang itu adalah soulmate. Gitu. Dan arti soulmate di sini adalah saling mendukung, saling mengisi satu sama lain, baik kekurangan maupun ya. Aksinya kebetulan ada juga bicara, yaitu Sari sendiri. Jadi untuk melalui fase seperti ini, aku nggak bilang fase yang begitu mudah gitu loh, karena di satu titik kita berpikir, umur saya yang udah mau hampir kepala 3 pada kala itu, udah mau nyampe ya, kepala 3 pada kala itu, berpikir bahwa oke, kita nggak ada, sampai saat ini nggak ada orang yang suka denganku. Ya. Terlepas dari fisikku atau bagaimana, aku juga nggak tahu bagaimana orang menilai. Cuma Sari bilang, sabar Jen, pasti ada waktunya dan pasti dikasih Tuhan waktunya pas, kok nggak lebih nggak kurang. Oke. Nah, sebelum bertemu pun, aku pribadi lebih kayak semacam legowo aja, dan arti kalau ketemu ya syukur, nggak ketemu ya sudah. Dan di samping pasrah itu juga, aku juga mengupayakan untuk kita berbuat baik sebisa mungkin. Berdana kepada para orang suci dan lain segala hal. Sorry, aku ngomong kayaknya agak ngelantur, tapi aku menjelaskan sebisaku dan sepemahamanku saja, bahwa apa yang ku jalani saat ini, aku bisa bilang seperti soulmate gitu. Ayo dek, jalan. Itu. Dan sampai di satu titik, 1 tahun 11 bulan yang lalu, di salah satu wihara di sekitar Tangerang itulah pertama kali saya bertemu dengan pasangan saya yang sekarang. Dan itu pun karena saya menemani Sari pada saat itu sharing di sana. Dan hari pertama pada kala itu tidak ada namanya kayak kejadian tukar apa itu, cuma tukaran nomor handphone, dan tidak ada pembicaraan lebih, maupun tidak ada namanya basa-basi atau segala macam. Tapi basa-basinya itu berlanjut ke
WhatsApp sampai detik dimana aku ngeh dia lagi lakuin namanya PDKT gitu. Amel. Dan itu berlanjut sampai di mana sampai detik saat ini dia jadi pasanganku, mendukung semua apa yang ku kerjakan, termasuk tugas spiritual dan lain segala hal. Bahkan bisa dibilang pengetahuan dia itu jauh lebih banyak ketimbang pengetahuanku pribadi. Karena pembelajaran dia kebetulan tidak hanya dari aku saja, tetapi dari guru-guru lain pun dia bisa dapat. Dan yang paling terpenting adalah bisa melengkapi satu sama lain. Jadi bisa dibilang awalnya pun tidak memberikan ekspektasi juga bisa melakukan seperti ini. Dan jujur sampai saat ini pun aku masih ngerasa kayak antara percaya dan nggak percaya sih untuk posisi seperti ini. Sebentar, bisa kuncinya deh. Oh, iya. Seperti itu sih teman-teman. Itu perjalanan singkat, aku minta maaf kalau omonganku agak ngantur, karena aku habis ngos-ngosan juga turun dari tangga. Itu dulu Sari penjelasan singkatku, semoga bisa diterima penjelasannya dan bisa memberikan pengertian kurang lebih sedikit tentang soulmate. Oke, baik. Terima kasih Jenny untuk sharingnya mengenai soulmate. Dari kehidupan sendiri. Oke, baik. Thank you Jenny. Sedang sibuk dalam perjalanan tetap menyempatkan untuk sharing. Aduh Tuhan. Oke Jen. Oke, baik. Iya, sorry. Sinyalnya jelek ya. Sorry. Oke, aku akan beralih. Lanjut, kita akan ke mentor Arif. Mungkin beliau bisa menceritakan mengenai entah itu soulmate atau twin flame. Dia akan bercerita. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita ya, menjadi perbandingan. Oke, saya persilakan waktu dan tempat untuk mentor Arif untuk membawakan tema pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mbak Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Oke, malam ini saya akan coba buat menjelaskan sedikit tentang yang saya tahu tentang soulmate dan twin flame ya. Kalau dari pengalaman pribadi sih, kebanyakan yang sudah ketemu itu adalah soulmate ya. Soulmate di sini itu kayak kita memiliki teman, memiliki seseorang yang bisa ngasih kita masukan, pokoknya ngasih kita pelajaran berharga lah dalam hidup gitu. Soulmate itu ada banyak teman-teman, nggak kehitung. Itu sesuai juga sama berapa kali kita udah reinkarnasi. Soulmate itu juga soulmate itu juga berhubungan juga sama karma kita, karma diri kita dengan orang tersebut gitu. Apakah untuk membalas jasa atau menghilangkan karma buruk kita kepada orang. Misalnya dulu kita pernah jahat sama mereka dan di kehidupan ini mereka jadi soulmate kita dan kita membalas karena kita buruk, kita jadi baik atau enggak dia yang buruk sama kita kayak gitu. Tapi soulmate yang selama ini pengalamanku sih kebanyakan romansa ya. Ya, namanya pencarian gitu, pencarian jati diri, pencarian sosok yang selama ini aku cari gitu, yaitu kakakku sendiri gitu kan. Akhirnya aku bertemu sama soulmate-soulmateku ini beberapa lah.
Dan di situ seperti yang aku ceritakan kemarin gitu ya, ya kita sama-sama ngasih pengalaman berharga lah gitu. Eh, ngasih kayak masukan-masukan yang membuat kita lebih dewasa dalam menyikapi masalah. Dia punya masalah, aku punya masalah gitu. Gimana kita bisa sama-sama belajar dari permasalahan dia atau permasalahan kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi masalah kita berdua. Itu soulmate. Nah, tapi kalau misalnya twin flame itu lebih dari soulmate, teman-teman. Dia itu kayak kembaran kita, kayak satu energi gitu, satu jiwa dibagi dua. Itu menurut pemahamanku ya. Kalau misalnya salah, mohon maaf. Mungkin dari mentor lain bisa ada yang meluruskan gitu. Jadi twin flame ini gunanya itu adalah untuk membentuk diri kita, lebih membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Porsinya itu melebihi soulmate gitu, melebihi soulmate. Jadi twin flame ini, jangan bayangkan kalau twin flame ini penuh dengan romansa gitu, kayak kita dengan soulmate gitu, penuh dengan kebahagiaan. Nggak kayak gitu. Kemungkinan kalau saat kita menemukan twin flame, kita bakal banyak kontraknya. Soalnya kita bergesekan gitu. Kita memiliki kesadaran yang sama gitu. Terus pokoknya karakter yang sama gitu kan. Jadi ego masing-masing tuh bermain di sini. Ego masing-masing tuh bergesekan di sini. Dan itu bakal menimbulkan konflik. Nah, di situ gunanya kita bertemu twin flame untuk mengasah, mengkikis ego kita supaya ego kita bisa kita redam, bisa menjadi lebih bijak lagi dalam kehidupan kayak gitu. Mungkin segini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Makasih Mbak Sah. Silakan ke mentor yang lain. Oke, baik. Terima kasih buat Arif sudah menjelaskan mengenai soulmate dan twin flame-nya. Makasih buat waktunya Mas Arif. Saya ucapkan selamat hari Lebaran ya Mas. Sama-sama, iya. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin akan saya sendiri untuk menjelaskan mengenai twin flame. Ya, oke. Sebentar saya akan berbagi PowerPoint. Ups, kelihatan chatnya. Wait. Bentar, ini apa ya? Oh, ini ternyata. Oke, saya akan membawakan tema mengenai twin flame pada malam hari ini. Numpang tanya, apa sudah muncul slide saya, teman-teman? Boleh komentar? Sudah. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Sudah muncul. Ya, ini suaranya nggak putus-putus kan? Saya pasang video. Lancar suaranya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Aku akan bahas mengenai twin flame. Ini jujur saya nggak punya pengalaman tentang twin flame. Jadi ini kenapa saya menjelaskannya dari artikel yang ada dan dari sumber yang ada. Karena karena saya sendiri nggak punya pengalaman akan hal itu dan saya tidak berani. Mungkin kalau Anda pun pernah mengalami ciri-ciri seperti ini, tapi saya tidak berani mengklaim itu adalah twin flame karena menurut saya masih jiwa saya masih ya kekanakan lah ya. Jadi saya mungkin tidak pantas untuk yang disebut advanced soul seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai artikel yang ada, yaitu istilah twin flame ini berarti dari zaman dulu sudah ada ya. Ini dari karya Plato sebenarnya, dari zaman Yunani kuno. Dan ini adalah perpecahan dari tubuh seorang dewa, ya,
membagi tubuhnya menjadi dua tubuh manusia, yaitu maskulin dan feminin. Ini ceritanya seperti ini ya. Nanti mungkin teman-teman mentor akan menceritakan dari versi yang berbeda. Aku mengambil dari buku karya Plato di zaman Yunani. Dan kemarin sudah kita bahas di Telegram, sebenarnya dua tubuh manusia ini adalah tubuh advance soul yang memecah tubuhnya menjadi dua, yaitu energi maskulin dan feminim. Akhirnya mereka terpisahkan untuk memenuhi misinya masing-masing. Nah, nanti apabila memang berjodoh, mereka bertemu kembali dan akhirnya kekuatan mereka bahkan bisa mengguncang bumi, ya, bisa mengguncang alam semesta, bisa menaikkan kesadaran semua makhluk, ya, dengan kekuatan cahaya yang mereka miliki. Makanya dikatakan ketika twin flame bersatu, kekuatannya bahkan bisa melebihi dewa. Nah, di zaman modern ini, istilah twin flame ini digunakan untuk menyebut suatu hubungan yang chemistry-nya sangat kuat, dan itu adalah twin flame. Tadi seperti Arif katakan bahwa kalau soulmate itu banyak sekali, karena itu seperti family soul kita. Tapi kalau twin flame namanya pecahan dari satu jiwa menjadi feminim dan maskulin, jadi hanya ada dua, jadi hanya ada pasangan. Kalau kita mungkin jadi maskulinnya, yang satu jadi feminimnya, seperti itu. Dan dengar kabarnya juga ada yang mungkin twin flame-nya sama-sama sejenis, misalnya laki-laki sama laki-laki, tetapi jiwanya satu maskulin, satunya feminim. Atau mungkin bisa juga perempuan sama perempuan. Atau ini ada pendapat yang lain juga, ada yang mengatakan bahwa twin flame-nya itu bisa aja satu manusia, satunya guardiannya atau pelindungnya. Ya, karena mungkin mereka tidak ditakdirkan untuk bersama, apalagi tidak ditakdirkan untuk menjadi sama-sama manusia, jadi satunya jadi pelindung. Itu bisa seperti itu. Atau satu di alam mana mengawasi twin flame satunya dari jauh dan membantu. Nah, jadi mereka ini adalah pada dasarnya jiwa yang utuh, bukan soulmate ya. Kalau soulmate mereka satunya jiwa tidak utuh, tapi kalau twin flame ini jiwanya sudah sama-sama utuh. Jadi ketika bertemu, kekuatan mereka sangat besar, tidak lagi saling melengkapi kekurangan masing-masing, tetapi malah menumbuh kembangkan kemampuan spiritual yang mereka miliki. Ya, jadi cinta yang mungkin terjadi antara twin flame ini bukanlah mungkin cinta-cinta romantis seperti yang Arif tadi jelaskan. Tapi kalau kita bisa bayangkan cintanya itu seperti kita membayangkan ketika kita cinta dengan Tuhan. Rasakan, cintanya sangat luar biasa, tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Bahkan ketika kita mencintai twin flame kita bisa memakai energi cinta itu untuk kita menyebar luaskannya kepada umat manusia. Nah, makanya twin flame ini ada sebenarnya untuk menjalankan misi kemanusiaan, misi spiritual, untuk membangkitkan kesadaran umat manusia. Jadi seperti itu kurang lebih ya teman-teman dari pengertian twin flame. Nah, sekarang teman-teman twin flame penasaran kan apa itu twin flame? Aku akan kasih 20 tanda jika kamu sudah menemukan twin flame kamu ya. Ini berdasarkan sumber yang aku dapat. Jadi ini aku bilang lagi bukan pengalaman aku, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin mengalami hal seperti ini, coba direnungkan kembali ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, mengenali twin flame. Kalian akan saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Jadi, ketika satu twin flame itu misalnya energi si feminim dan maskulin berjauhan, misalnya dia berada di pulau yang berbeda. Entah mengapa, karena memang sudah tugasnya bersama, akhirnya kalian saling tarik-menarik dan akhirnya berkumpul di satu pulau yang sama, berkumpul di satu bahkan kota yang sama untuk menjalankan tugasnya masing-masing, bukan masing-masing sih, tapi tugas berdua, ya. Karena ketika mereka bersatu menjalankan tugasnya bersama-sama, kekuatan itu akan besar untuk membantu umat manusia. Jadi seperti itu. Yang pertama saling tarik-menarik, ya. Dan kita juga merasakan pasangan twin flame kita itu adalah rumah. Saya adalah dia, dia adalah saya, kayak gitu. Nah, lalu ketika bersamanya kita mungkin akan berbeda seperti diri kita seperti biasanya ya. Jadi mungkin ketika bertemu bersamanya mungkin kita akan berbeda. Tadi mungkin pola pikir kita seperti A gitu ya. Lalu ketika bertemu dengan dia juga mungkin bertemu dengan kita. Dia akan mencocokkan pola pikirnya sehingga menjadi suatu pola pikir yang perfect, yang baik gitu. Mungkin yang tadinya pola pikir spiritualnya masih ada puzzle-puzzle yang belum ketemu, tapi ketika menemukan twin flame ini, mereka saling
komunikasi, saling berbagi, dan akhirnya mereka memiliki pola pikir yang berbeda tentang dunia dan spiritual, dan itu seperti menemukan kepingan-kepingan puzzle dari pola pikir yang kemarin belum sempurna, seperti itu. Nah, yang ketiga, pasangan twin flame ini akan mengalami pasang surut hubungan. Jadi, kalau orang bilang twin flame itu seperti hubungan roller coaster, teman-teman. Jadi, kadang ada kalanya naik, kadang ada kalanya turun. Perasaannya seperti udah naik, angkat, happy gitu ya bersama, tiba-tiba dijatuhkan lagi, dan mereka seperti perasaannya seperti itulah, seperti roller coaster, bahagianya bahagia sekali, sedihnya sedih sekali, atau bahkan mengalami pasang surut ini seperti hubungan yang putus nyambung kayak gitu. Ini misalnya ada satu ketika pasangan twin flame ini mereka bersatu, bisa satu waktu mereka bersatu bersama menjalankan misi bersama, tapi tiba-tiba pasangan twin flame satunya harus pergi ke luar negeri, atau dia harus pergi ke tempat yang jauh karena suatu urusan atau apa, karena alam semesta. Tapi suatu ketika mereka akan ditemukan bersama lagi untuk menjalankan suatu misi. Nah, lalu nanti alam semesta akan menjauhkan lagi. Jadi seperti itu, jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat, kayak gitu. Jadi ini seperti roller coaster. Lalu yang keempat, segalanya akan terasa benar jika bersamanya. Jadi kalau kita bersama dengan twin flame kita akan merasa tadi kan, ketika kita punya pola pikir spiritual yang mungkin tidak perfect, lalu ketika bersamanya kita merasa ini benar, pengetahuan yang dia bagikan kepada saya, pengetahuan spiritual ini, itu benar adanya dan itu sangat bermanfaat dan melengkapi pengetahuan spiritual yang saya miliki. Seperti itu. Nah, dan yang kelima ini kamu akan merasa seimbang. Jadi seperti yin yang, kalian ada satu koneksi hubungan di mana yang satunya punya energi yin atau feminim gitu, yang satunya punya energi yang, atau mungkin ya kalau diidentikan dengan maskulin dan feminin, mungkin yang maskulin punya energi bijaksana karena kebijaksanaan itu kan cenderung energinya yang, energi maskulin. Lalu yang satu punya energi cinta kasih. Jadi yang satu mungkin memandang suatu persoalan atau membantu manusia dengan cara sifat keibuan atau dengan cara sifat cinta kasih. Yang satunya bagaikan seorang bapak gitu. Jadinya kalian saling melengkapi seperti itu, ya. Lalu yang keenam ini, hidup kamu akan berubah demi dia. Tapi berubahnya ini bukan berkorban, teman-teman. Ingat, berubahnya bukan berkorban, tetapi memang dari dasar dalam diri kamu itu memang ingin berubah karena jalan yang ini yang baik gitu. Misalnya ketika menyamakan persepsi tentang spiritual, merasa bahwa apa yang kalian saling sharingkan ini adalah yang terbaik, sehingga kalian akan berubah. Mungkin yang tadinya memiliki saklek ya, fanatik dengan satu agama tertentu misalnya. Lalu ketika bertemu dengan twin flame, dia berbagi tentang hal-hal spiritual, universal, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian akan berubah, mungkin berubah agama, atau mungkin berubah kepercayaan, atau mungkin jadi tidak fanatik lagi. Seperti itu. Jadi kamu akan berubah. Bukan demi dia karena pengorbanan, tapi memang kamu berubah dari dalam diri kamu. Gitu. Dan bedanya kalau berubah karena pengorbanan, ketika twin flame kamu pergi gitu ya, ketika pasangan kamu pergi, jauh, menghilang, dan lain sebagainya, kamu akan kembali ke rules atau pattern yang sebelumnya. Yang misalnya kamu fanatik, ya kamu kembali jadi fanatik. Tapi kalau misalnya itu memang perubahan itu karena memang itu yang terbaik demi diri kamu, perubahan itu akan langgeng. Ketika bahkan dia pergi, datang, atau nggak balik lagi, kamu akan tetap menjalani hidup kamu yang sudah berubah itu dan kamu enjoy. Kayak gitu. Yang ketujuh, menjadi tidak rasional. Jadi chemistry-nya ini bukan seperti cinta-cinta yang biasa gitu ya. Jadi ini cintanya ini benar-benar luar biasa, sama seperti kalau kita mencintai diri kita sendiri, atau sama seperti kalau kita mencintai Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu, karena saya belum pernah merasakan, jadi saya tidak tahu yang bagian cinta-cintaan yang ini, teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke 8. Kalian akan langsung merasa cocok saat awal bertemu. Ya, mungkin ketika bertemu pertama kali dengan pasangan twin flame kita akan merasa kayak ada yang klik, kayak merasa kok saya kayak pernah ketemu dia di mana gitu. Atau mungkin ketika ketemu pertama kali tiba-tiba timbul rasa jatuh cinta. Ya, tanpa alasan.
tanpa alasan, mungkin dengan cara ketika ya ngobrol biasa tiba-tiba kalian merasakan ada suatu energi yang kalian tidak bisa definisikan energi apa itu. Pokoknya energi yang sangat besar yang mungkin kalian bisa rasakan begitu kuat dan kalian merasa bahagia tanpa kalian mendefinisikan itu energi cinta. Ya, lalu juga mungkin karena tatap-tatapan muka, tatap-tatapan mata gitu ya, hanya dengan bertatapan tiba-tiba langsung ada timbul perasaan suka. Nah, ini mungkin yang tidak rasionalnya seperti itu juga ya. Dan merasa klik saat awal bertemu. Oke, yang ke-9. Sesuatu yang senantiasa menyatukan kalian kembali. Nah, jadi itu tadi yang tadi saya bilang, ketika hubungan kalian seperti roller coaster, misalnya twin flame itu sudah pergi, lalu nanti datang lagi, pergi, datang lagi, nanti ada aja yang buat twin flame kamu itu tiba-tiba harus datang lagi ke kamu. Harus balik lagi ke kamu, ya, bukan dalam pelukanmu, tetapi dia datang untuk menjalankan suatu misi bersama-sama. Jadi bukan soal romantisme, ya, ada misi yang harus dikerjakan berdua. Yang ke-10, hubungan twin flame ini akan lebih dari teman, kekasih, atau pasangan. Pokoknya untuk mendefinisikan twin flame ini sangat rumit, teman-teman. Bisa aja dia bisa menjadi guru kamu, bisa menjadi sahabat kamu, atau kakak kamu, atau kekasih, ya, atau pasangan. Pokoknya hubungannya kompleks, ya. Dia bisa jadi apapun di satu waktu untuk membimbing kita. Oke, yang ke-11, nah ini, kita tidak sengaja bertemu dengannya di berbagai kesempatan. Ini seperti tadi ya, entah bagaimana, pokoknya kita bisa bertemu dengannya di kesempatan-kesempatan yang tidak kita duga gitu. Misalnya kita dari awal, dari kejauhan, misalnya kita ngefans dengan seseorang ya, kita mengagumi seseorang dari kejauhan. Lalu tiba-tiba, entah bagaimana, akhirnya kalian bisa bersama. Karena ada suatu kejadian atau momen di mana itu menjadi kesempatan kalian untuk bersatu. Seperti itu ya. Dan yang ke-12 ini, kita akan merasa terkoneksi dengannya. Ya, jadi saling terkoneksinya ini adalah pasti kalau misalnya kita merasakan perasaan dengan dia, dia juga akan merasakan perasaan yang sama dengan kita. Gitu. Mesti hubungan twin flame ini pasti ada perasaan saling suka, teman-teman. Ya. Jadi kalau satunya tidak ada perasaan, berarti itu no mungkin, ya. Jadi coba dicek kembali apakah dia juga menyimpan rasa yang sama seperti yang kamu rasakan. Oke. Yang 13, kita jadi bersemangat. Nah, kita akan semangat untuk membahas, ini bukan mimpi ya, tetapi mungkin lebih kepada misi-misi bersama. Misalnya, ketika kalian bersama, kalian mendiskusikan bagaimana kita harus membantu manusia lainnya, kita harus berbuat kebaikan lainnya, dengan cara apa kita membantu mereka. Kalian akan mendiskusikannya dengan semangat, dengan berapi-api, adrenalin kalian naik, dan pokoknya itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena memang pada dasarnya, baik yang twin flame feminin maupun maskulin, mereka sudah memiliki jiwa sosial. Mereka emang punya jiwanya itu untuk membantu orang lain. Jadi ketika mereka ketemu orang yang klop untuk menjalankan misi, tentu mereka menjadi energi mereka itu berapi-api, sangat luar biasa, ya, menyenangkannya. Jadi seperti itu. Dan 14, mereka mengalami kebahagiaan spiritual. Ini yang tadi aku bilang. Jadi hubungan twin flame ini bukannya sebuah romantika atau romantisme, apalagi kalau kalian terbayang-bayang yang aneh-aneh tentang twin flame kalian, atau mungkin kadang-kadang juga mungkin bisa merasakan ketika ingat dia, terus yang bergetar di cakra kedua. Pernah nggak kayak gitu? Nah, hati-hati. Kalau kita menyukai seseorang, lalu yang bergetar adalah di cakra kedua. Kalian tahu cakra kedua itu apa? Cakra seksual. Ya, itu berarti salah. Jadi kalau dengan twin flame, itu kebahagiaan spiritual yang bergetar adalah minimal cakra hati. Ya, jadi ketika kalian bertemu dengan twin flame kalian, itu yang bergetar adalah cakra hati yang tergugah. Atau cakra mahkota kalian. Kalian jadi kayak terbuka dengan alam semesta, dengan terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan universe. Ya, kayak gitu. Lalu yang ke-15, merasa sudah seperti keluarga, ya. Jadi, ya mungkin ini termasuk salah satu family soul. Jadi ketika kita kenal dengan dia, kita menganggap dia itu sebagai bagian dari keluarga kita, ya. Dan mungkin, walaupun mungkin dia merasa,
kita menganggap twin flame kita mungkin pasti memiliki energi yang aneh, yang beda dari orang-orang lainnya, tapi kita anggap itulah saya gitu. Dia tidak aneh gitu. Karena saya bisa memahami karakter dia memang seperti itu gitu. Jadi hanya pasangan twin flame-nya yang merasa bahwa pasangan itu tidak aneh. Ya, itu adalah suatu kewajaran atau mungkin ya memang dia sifatnya seperti itu, sedang belajar juga. Seperti itu. Yang ke-16, berbagi segalanya. Jadi berbagi perasaan bahagia, sedih, buruk semuanya itu akan mereka bagi ya, atau mungkin pengalaman mereka ketika membantu orang lain, mereka berbagi, saling berbagi apa yang mereka rasakan. Yang ke-17, mereka tidak terlalu peduli dengan perbedaan ya, karena mungkin perbedaan itu misalnya yang satu mungkin sifatnya A, satu sifatnya B, menjadi masalah gitu. Nah, yang penting kalian ini bisa saling saling ngeblend, tidak terlalu peduli dengan perbedaan itu, karena kalau untuk perbedaan hal-hal yang kecil itu tidak jadi masalah untuk twin flame ya. Misalnya karakternya si ini keras kepala, yang satunya mungkin lebih lembut. Nah, itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah tadi kalau udah klopnya secara jiwa ya, klopnya udah secara jiwa, secara emosinya kuat sekali dengan rohani, dengan spiritual, otomatis perbedaan hal-hal yang kecil itu tidak jadi masalah lagi. Ya, yang ke-18, kalian senang traveling bersama dan mengeksplor tempat-tempat baru. Ya, mungkin pasangan twin flame-nya sama-sama senang berpetualang kayak gitu ya, berpetualang, melakukan sesuatu tindakan yang mungkin baru dilakukan, mereka senang gitu. Dan biasanya mereka saling bersatu padu dan bersama-sama. Yang ke-19, temannya dia juga teman kita juga. Jadi kita ya namanya saya adalah kamu, kamu adalah saya. Jadi teman-temannya dia juga adalah teman-teman saya. Ya, jadi seperti itu, tidak ada perbedaan. Nah, yang ke-20 ini yang paling riskan untuk membedakan itu twin flame atau soulmate, karena ini tidak cemburu ya. Yang ke-20 cirinya tidak cemburu. Karena logikanya adalah kalau misalnya kita berasal dari satu soul yang sama, satu soul yang dipecah jadi dua, otomatis kan saya mencintai diri saya sendiri, ya kan? Nah, terus ketika saya mencintai diri saya, ketika diri saya mungkin bersama yang lain atau mungkin sedang apa ya, bersama wanita lain atau pria lain, mungkin bukan tujuan untuk romantisme, tapi mungkin ya orang itu dekat karena lagi konsultasi misalnya. Nah, yang satunya nggak akan cemburu gitu. Dia membebaskan pasangan twin flame-nya ini untuk bergaul dengan siapapun. Bahkan yang satu mungkin sudah punya istri, satunya sudah punya suami, mereka bisa oke, tidak apa-apa. Yang penting adalah dari hubungan twin flame ini adalah sebuah hubungan yang menuju kepada kedewasaan, kematangan spiritual. Dan ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan, bagaimana hubungan mereka ini dapat membawa dampak yang positif buat umat manusia. Oke. Jadi indahnya hubungan twin flame ini adalah dia tidak terpengaruh dengan tekanan sosial. Misalnya tekanan sosial, mungkin salah satu twin flame kita mungkin dijudge orang, oh orangnya seperti ini, orangnya begini, dia salah begini, begitu. Tapi kita yang merupakan pasangannya, kita tidak merasa terganggu dengan tekanan-tekanan sosial yang ada. Kita bisa memaklumi tadi seperti yang tadi, kita bisa menerima perbedaan itu ya. Nah, jadi ini beruntung sekali buat teman-teman yang sudah menemukan twin flame. Jadi aku ingatkan sekali lagi, untuk hubungan twin flame ini bukan dijadikan hubungan yang main-main, teman-teman. Karena ini sudah menyangkut advance soul dan hubungan dengan Tuhan, dan juga hubungan dengan kenaikan vibrasi bumi dan menyadarkan kesadaran umat manusia. Nah, jadi hati-hati, aku harap teman-teman bisa hati-hati menfilter dan kolektif sekali terhadap cinta yang kalian miliki terhadap seseorang. Jangan langsung buru-buru dianggap itu twin flame ya, tetapi kalian bisa sortir. Oke, aku ambil dari source-nya, ini ada source-nya, karena seperti tadi aku tidak mengalami twin flame ini, jadi aku ambil berdasarkan artikel yang ada ya. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan. Sekarang saya akan lempar lagi, habis ini akan dijelaskan oleh Mas Yus ya. Oke, Mas Yus akan menjelaskan mengenai twin flame ini, mungkin dari latar belakang yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Dipersilakan Mas Yus untuk membawakan tema mengenai twin flame ini, monggo. Oke. Buat teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih. Yang sudah kenal saya.
Mas Yus, salah satu mentor di Starseed. Jujur saya merasa agak salah tempat di sini malam hari ini. Karena ini bukan pembahasan yang mungkin sangat saya kuasai begitu. Kalau bahas demit oke lah, kalau bahas demon boleh lah, kalau mau bahas yang santet, black magic apa segala macam oke lah. Tapi kalau twin flame ini kayaknya kok bukan gue banget gitu ya. Kayaknya salah jurusan kayak gitu ya. Apa ini twin flame ini? Oke lah, oke lah kalau begitu saya mau coba apa ya cerita tentang pengalaman saya aja. Jujur, oke jujur ya. Saya nggak begitu percaya yang namanya twin flame. Awalnya begitu dengar pas sih ini twin flame ini. Karena dalam mindset yang muncul pertama kali itu erat kaitannya sama modus. Nah, yang namanya orang-orang yang kena modus ini biasanya datang menceritakan masalahnya ke saya, kemudian mencoba untuk mencurahkan apa yang dialaminya ke saya, dan itu problem gitu. Itu bukan sesuatu yang tadi seperti diceritakan Sari itu menyenangkan, itu kemudian berapi-api dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau itu tidak menjadi masalah, mungkin orang itu nggak ke saya. Tapi ketika orang itu datang ke saya, kok sepertinya masalah kayak gitu. Dan kalau misalnya dirangkai kayak gitu, masalah-masalahnya cukup banyak karena ini kaitannya sama relationship kayak gitu ya, twin flame ini. Karena kebanyakan karena ini kaitannya erat sama orang-orang yang berada di dunia atau di grup spiritual atau orang-orang yang sudah paham mengenai spiritual, ini kadang-kadang dijadikan alat untuk untuk mencapai keinginannya gitu. Untuk kemudian supaya orang ini bisa mendapatkan sesuatu kayak gitu. Misalnya seperti ini. Kebanyakan orang-orang itu menjadi masalah ketika hal ini menjadi masalah ketika base-nya itu adalah klaim. Jadi by claim kayak gitu. Ada salah satu deketin cewek misalnya gitu, dan dia mungkin salah satu pentolan di sebuah grup kayak gitu, di sebuah grup spiritual, grup indigo atau grup apa kayak gitu, dia kemudian ngincer nih, udah ngincer nih, dia ngincer salah satu member kayak gitu yang menurut dia oke, dia suka kayak gitu, terus habis itu dia mencoba untuk deketin, mengemukakan apa yang dia tahu tentang teori-teori twin flame, relationship, soulmate, dan apa segala macamnya itu sampai berbusa-busa dia keluarkan, sampai kemudian sasarannya ini tertarik, dan kemudian ketika sasarannya ini tertarik, muncullah apa yang disebut dengan modusnya. Ketika modus ini sudah dilancarkan, kemudian yang terjadi adalah dia melakukan klaim. Kayaknya aku sama kamu nih twin flame banget. Twin flame itu apa? Twin flame itu ini alasannya ini. Dan itulah kemudian seluruh teori twin flame-nya dikeluarkan, dan akhirnya si korban ini merasa tertarik. Oh iya, berarti kalau memang siapa sih yang nggak mau punya achievement spiritual, siapa sih yang nggak mau punya kebangkitan spiritual, siapa sih yang nggak mau punya ingin pencerahan dan lain sebagainya, apalagi kemudian bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang spiritual dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu menjadi sebuah ya bisa dibilang malapetaka ya, karena yang terjadi adalah kemudian orang yang kemudian diklaim menjadi twin flame ini malah secara habis-habisan jiwa, raga, materi, kemudian perasaan bahkan itu dikuras kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ini banyak menimpa teman-teman yang biasanya perempuan kayak gitu itu. Dia ngaku dia nggak bisa pisah dari saya, dia ngaku bahwa saya merasa dia kalau dekat saya itu rasanya homey, dia merasa kayak kemudian ada perasaan tarik-menarik, dia merasa A, B, C, D, pokoknya yang tadi disebutnya sama Sari, tapi itu semua tujuannya bukan tujuan yang mulia, itu bukan tujuan yang baik. Gitu. Dan ketika itu semua sudah menjadi masalah, baru kemudian itu ketahuanlah bahwa itu dia malah mungkin nggak tahu gitu. Tapi mungkin ketika dia mencoba bertanya, apakah memang twin flame seperti ini? Tentu saya menjawab enggak kayak gitu. Twin flame nggak seperti itu. Berarti Anda keliru. Berarti Anda kena fake kayak gitu. Anda kena, ya bisa dibilang kena tipu kayak gitu. Dan
Kalau sudah kena tipu seperti ini, ya mau nggak mau ada orang yang harus bertanggung jawab, ya gitu. Nah, makanya untuk mungkin dari tadi teman-teman mentor menjelaskan dari sudut pandang gimana mungkin terbawa sama suasana kebaperan kayak gitu ya, bahwa terbawa pada romansa. Tapi kalau saya mungkin karena nggak terlalu banyak ngerti tentang ini, saya mau coba bahas dari sisi gelapnya, sisi yang lain kayak gitu. Jadi ketika mungkin bagaimana twin flame ini menjadi masalah kayak gitu. Dan ini banyak terjadi di grup-grup spiritual, di grup-grup supranatural kayak gitu. Dan ini orang itu mengklaim, kamu adalah twin flameku, kamu adalah pasangan jiwaku, api kembarku, kayak gitu. Dan itu kemudian membuat orang menjadi terlena, membuat orang perasaannya menjadi berbunga-bunga, kemudian bersedia untuk menyerahkan apapun, apa yang diinginkan, bahkan ada yang sampai menyerahkan materi, ada yang sampai menyerahkan tubuhnya, ada yang sampai menyerahkan kehormatannya dan lain sebagainya. Tidak peduli bahwa mungkin orang itu sudah beristri dan lain sebagainya, sehingga itu yang kemudian menjadi masalah. Banyak kemudian saya menemui kasus-kasus di mana rumah tangga juga banyak yang goncang, rumah tangga juga banyak yang bergoyang gitu ya, karena ini menimbulkan masalah, karena ini kemudian malah mengganggu kayak gitu. Seharusnya tidak sampai seperti itu. Karena kalau misalnya tujuannya mulia, nanti saya akan jelaskan di belakang mengenai teorinya, saya akan lengkapi teori yang tadi dikemukakan sama Sari, apa yang dimaksud dengan twin flame itu dari kacamata spiritual. Kebetulan saya punya referensi dari Book of Abraham Elim, ya. Ini di situ juga menyebutkan tentang twin flame, kemudian nanti kita bisa runut teori twin flame ini dari sejarah atau kode-kode, atau bisa juga catatan-catatan atau referensi-referensi dari kitab-kitab kuno atau masa lalu seperti apa, kayak gitu ya. Tapi saya mau jelaskan dulu mengenai sisi atau efek negatifnya, kayak gitu. Karena saya nggak terlalu punya pengalaman dalam bidang ini, ya. Jadi saya mau bahas apa yang saya tahu aja. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya banyak yang kemudian ini menjadi masalah ketika kemudian ini berorientasi pada sesuatu yang tidak baik, kayak gitu. Jadi buat teman-teman tolong aware kayak gitu ya. Jangan merasa bangga bahwa kemudian kalau ada orang yang mengklaim dia adalah twin flame Anda, kayak gitu. Jangan ada merasa bahwa oh I'm happy because I meet her, meet him, kayak gitu ya. Bisa jadi itu fake. Anda harus aware kayak gitu. Ini gimana untuk membedakannya antara fake sama true kayak gitu. Nah, ini sangat-sangat subjektif sekali. Kenapa? Saya akan menjelaskan sebuah teori buku psikologi yang namanya Lumerance. Lumerance itu ada suatu teori sebenarnya inti untuk menjembatani sisi psikologi manusia ketika orang sedang jatuh cinta seperti apa. Ini menyangkut sisi impuls di dalam pikiran manusia yang dipengaruhi sama hormon, sehingga timbul perasaan-perasaan yang namanya obsesif. Obsesif ini tentu saja bukan obsesif dalam hal kejiwaan, tapi ini juga satu rangkaian. Ketika obsesi ini ada elemen-elemen atau banyak aspek yang saling melingkupi di dalamnya, gitu ya. Jadi taruhlah misalnya ada aspek spiritual, ada aspek tentang relasi, ada aspek tentang mungkin inner child juga kayak gitu, ada aspek tentang shadow juga, sehingga kemudian kalau ini berakumulasi itu membentuk satu aspek yang namanya luminance. Luminance ini kemudian muncul berupa obsesi kayak gitu. Obsesi orang bisa muncul karena bahaya nih, dari omongan aja mungkin udah bahaya ketika dia bilang bahwa oh aku ingin menemukan twin flameku, aku ingin menemukan jiwa sejatiku, itu aja udah bahaya. Karena sifatnya udah obsesif, dia nggak akan bisa membedakan apakah ini murni spiritual ataukah mungkin ini bawaan dari apa yang tertanam di dalam pikirannya, gitu. Ya. Dan buat teman-teman tolong aware, saya sih yakin teman-teman di sini udah punya kesadaran lebih secara spiritual. Jadi berhati-hati aja dulu, nggak ada salahnya kok berhati-hati kayak gitu. Ya. Fokus spiritual itu harusnya pada diri kita sendiri, bukan keluar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda justru kemudian malah berorientasi keluar, itu suatu tanda tanya besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya malah menemukan sisi spiritual dari figur atau seseorang kayak gitu, saya bukan mengatakan itu salah, tapi tolong cek dulu kayak gitu. Tolong Anda benar-benar pahami, Anda harus benar-benar
jangan langsung terima mentah-mentah gitu lah intinya. Ya, jangan langsung terima mentah-mentah. Saya begini kenapa? Karena saya laki-laki. Saya paham banget itu cowok itu kalau udah ada maunya itu kayak hunter. Itu kayak pemburu gitu ya. Pokoknya sebelum dapat gitu kejar terus kayak gitu. Nggak peduli kayak gitu. Dan justru kalau malah kebanyakan terutama yang saya temui memang korban itu kebanyakan perempuan kayak gitu. Kalau korban laki-laki itu ada yang lebih ngenes lagi. Yang mengklaim TF itu laki-laki juga dan itu ternyata dia udah jadi korban seksual drive. Bayangkan. Dia sudah menyerahkan tubuhnya pada seorang laki-laki padahal dia laki-laki kayak gitu. Itu agak ngeri sih kalau kayak gitu itu. Jadi ya tolong aja hati-hati, jangan mengira bahwa oh aku laki-laki, aku aman. Jangan gitu. Anda begitu kena gitu sesama laki-laki gitu kan. Orang kalau misalnya orientasi seksualnya tadinya beda kayak gitu, heterogen kayak gitu, cewek cowok kayak gitu, sebenarnya bukannya dia khawatir atau takut atau jijik kenapa kayak gitu. Tapi kalau cowok itu biasanya kalau takut sama orang yang pencinta sesama jenis itu biasanya dalam pikirannya itu ya takut berubah orientasinya aja. Takut berubah orientasinya kenapa? Takut enak kayak gitu biasanya. Jadi begitu kena sekali, kok enak ya kayak gitu. Nah itu takutnya keterusan, biasanya malah kayak gitu. Jadi untuk laki-laki pun harusnya itu aware kayak gitu. Jadi yang normal-normal aja kayak gitu. Ya. Lalu pada dasarnya adalah yang kedua, selain permasalahan mengenai fake twin flame, ada satu lagi permasalahan yang namanya toxic twin flame. Nah, ini toxic twin flame ini mungkin jarang orang tahu ya kayak gitu ya. Jadi ketika sebuah hubungan twin flame berjalan kayak gitu, yang terjadi adalah begitu banyak menguras energi, nggak ada take and give, nggak ada hubungan twin flame itu kalau menurut saya benar-benar yang satu harus ngangkat yang lain dan begitu nanti yang satu keangkat, yang udah keangkat ini harus ngangkat yang lain juga. Jadi benar-benar sampai mereka bisa achieve dan achieve-nya itu long lasting kayak gitu. Nanti saya akan di belakang saya akan kasih tahu sebuah contoh case yang menurut saya benar-benar true twin flame ya kayak gitu. Jadi ketika ini terjadi toxic kayak gitu, udah pertama pasti awalnya mengklaim atau merasa dia twin flame, tapi justru malah yang terjadi hubungan twin flame ini meracuni dirinya dia. Kalau misalnya memang benar-benar itu adalah suatu relationship yang benar-benar true, yang benar-benar sejati kayak gitu ya, itu akan saling ngisi kayak gitu. Anda nggak akan khawatir ngobrol sama dia sampai jam 2 pagi. Anda nggak akan khawatir sama dia ngobrol sampai subuh kayak gitu. Dan Anda bisa bangun pagi jam 4, jam 5 itu tanpa ngerasa ngantuk. Kenapa? Karena energi Anda keisi sama dia. Kayak gitu. Ya, jadi itu menurut saya udah contoh sederhana aja. Nggak ada orang jatuh cinta, nggak ada orang istilahnya punya hubungan asmara yang benar-benar baik itu sampai sakit itu enggak ada. Jadi kalau misalnya Anda punya hubungan sama orang dan Anda sampai ngerasa jatuh, sampai kemudian Anda sering jatuh sakit, energi Anda drain, energi Anda sampai kemudian habis, harus cek. Itu Anda jangan-jangan kena toksik kayak gitu. Termasuk juga twin flame ini enggak ada yang dalam konteks ya baik kayak gitu, tapi memang ada yang ternyata basisnya aja, dasarnya aja udah salah kayak gitu. Dan nggak ada yang dan ketika hubungan ini toksik pasti kemudian yang terjadi adalah demanding, ada yang saling nuntut, ada yang saling benar-benar pengen mendirect atau mengarahkan atau secara keras dia mengarahkan atau kemudian bisa menyuruh orang yang satunya. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini Anda punya hubungan, tapi kemudian Anda merasa tidak bebas, Anda nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri Anda merasa bahwa terkungkung, sakit secara batin, tidak kemudian malah ini banyak yang terjadi, terutama pada perempuan. Makanya saya sering kemudian mencoba untuk menyampaikan ini. Kalau misalnya dalam suatu hubungan, entah itu twin flame, soulmate atau apapun, tapi Anda tidak bisa mencintai diri Anda sendiri,
Itu problem. Kayak gitu. Itu masalah kayak gitu. Kalau misalnya Anda kemudian dalam suatu relationship, apakah itu twin flame atau bukan, tapi Anda merasa bahwa Anda bisa mencintai diri Anda sendiri. Dan ketika Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda semakin cinta pada diri Anda sendiri, Anda semakin cinta pada pasangan Anda. Kayak gitu. Itu baru yang twin flame sejati, ya. Jadi yang kedua ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah toxic twin flame. Ini juga suatu kondisi twin flame yang false, yang salah kayak gitu itu. Jadi udah nggak kalau misalnya udah toxic itu kadang-kadang yang bikin gregetan, yang bikin kita gregetan itu ini orang itu nggak nyadar kalau dia itu ternyata hubungannya toxic kayak gitu. Ini orang nggak nyadar, dia berkorban terus sampai kurus, sampai kemudian sakit, sampai kemudian habis segala sesuatunya, tapi dia nggak nyadar. Kenapa? Itu kaitannya sama apa yang ada di dalam kepalanya dia. Hormonnya itu bekerja sehingga cinta yang dia rasakan itu menutupi akal sehatnya dia. Kayak gitu. Itu kenapa konsep twin flame ini begitu bias, begitu ambigu, begitu kemudian nggak bisa ada standar yang jelas kayak gitu. Kenapa? Karena Anda berhadapan dengan yang namanya cinta. Ini yang kemudian saya baca di dalam sebuah buku yang kemarin barusan diberikan oleh salah satu mentor yang ada di sini kayak gitu. Ada satu yang namanya ambivalensi ketika Anda berpikir tentang sesuatu ketika cinta itu masuk di dalam pikiran Anda. Akal sehat Anda nggak akan main. Anda akan dikuasai oleh suatu perasaan dan itu nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena itu pengaruh hormon. Itu pengaruh apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang kemudian hormon itu membuat Anda menjadi senang, membuat Anda menjadi berbunga-bunga, membuat Anda menjadi memandang dia itu begitu indah, begitu romantis lah pokoknya kayak gitu ya. Tapi ternyata itu semua hanya ada di dalam pikiran Anda. Ketika orang mencoba mengatakannya sebenarnya, coba diperhatiin lagi, bener nggak sih dia seperti yang kamu pikirin? Bener nggak sih dia itu kok kayaknya kamu sama dia kok sebenarnya nggak berimbang ya, nggak take and give ya kayak gitu. Itu udah nggak bisa lagi masuk. Jadi saya sendiri memang kalau dalam pengalaman itu paling males, paling capek nasehatin orang yang lagi jatuh cinta kayak gitu. Jadi kalau ngelawan orang yang lagi jatuh cinta itu mending saya prek aja lah kayak gitu. Ngapain kayak gitu? Nggak akan bisa masuk apa yang kita omongin kayak gitu. Mau itu ngomongin twin flame, mau itu ngomongin soulmate, mau itu ngomongin tentang cinta monyet apa dan sebagainya, mau kita nasehatin kayak apapun kalau dia lagi jatuh cinta, it's not works gitu loh. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba dia begitu udah kena batunya kayak gitu. Biasanya mikirnya udah mulai belok. Mas Yus, aku ada masalah kayak gini sama orang, jangan-jangan aku dipelet sama dia ya. Beneran nggak sih dia ini dipelet? Jangan-jangan itu cuma ada di dalam pikiranmu. Kayak gitu. Jangan-jangan dia nggak melakukan apapun, dia nggak pelet, dia nggak apa, tapi itu cuma ada dalam pikiran. Kayak gitu. Ya, ini banyak, ini kenapa saya bisa share sini, karena saya menghadapi banyak hal tentang relationship yang seperti ini dan virus-virus yang seperti ini itu gampang nyebar kayak gitu ya. Virus-virus yang seperti ini gampang nyebar ya. Kemudian tanggapan saya tadi saya agak sedikit pengen menanggapi tentang tadi yang dikemukakan sama Sari kayak gitu ya. Ada yang bilang bahwa TF-nya itu kadang-kadang TF-nya itu guardian angel atau TF-nya itu berupa sosok tak kasat mata atau astral atau apapun yang tidak kasat mata atau bukan dalam bentuk sama manusia seperti ini. Mas Yus kok freeze ya? Oke, sebentar, saya ulangi ya. Saya freeze tadi Mas. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya saya menyadari bahwa twin flame saya itu adalah sosok tak kasat mata atau sosok yang tidak kelihatan atau sosok guardian angel kayak gitu ya. Terus bedanya sama waifu apa ya?
Bedanya sama otaku yang seneng sama cewek-cewek anime, yang kemudian ada yang cewek, ada yang cowok di Jepang itu sampai menikahi tokoh anime, itu ada kayak gitu. Apakah memang seperti itu twin flame itu? Kayak gitu. Ya mungkin perlu dikaji ulang sih kayak gitu ya. Jangan-jangan bisa aja saya bilang, oh twin flame saya Shizuka gitu dari Doraemon, atau twin flame saya itu apa ya, pokoknya salah satu tokoh anime yang terkenal kayak gitu. Bisa aja kayak gitu, tapi apakah memang seperti itu? Makanya saya sendiri kadang-kadang mencoba untuk menyampaikan seperti ini, coba untuk supaya kita koreksi bareng-bareng kayak gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kayak gitu ya. Ada nggak apa-apa, ada yang bilang ada yang kawin dengan astral kayak gitu. Memang ada kayak gitu. Joko Kodok yang ada di Purbalingga itu dia nikah sama sosok astral, sosok peri, dia bilang kayak gitu, itu ada. Tapi ya absurd aja sih, nggak, dia bilang punya istri tapi kita lihat dia nggak ada wujudnya kayak gitu. Ya itu perspektif ya kalau kayak gitu. Tapi karena ini mumpung lagi bahas hal-hal yang seperti itu, ya mungkin coba paradigma kita buka aja. Ini nggak apa-apa, open discuss aja kayak gitu ya. Kemudian selain tadi, satu saya udah jelaskan mengenai tadi yang namanya fake twin flame. Yang kedua mengenai toxic twin flame. Yang ketiga tadi tentang apa ya, absurd absurd twin flame karena menikahi anime. Gitu ya. Dan yang keempat mungkin yang problem juga adalah apa ya, kalau saya ambil kasus lagi itu yang namanya single twin flame. Kalau istilah saya single twin flame. Kenapa single twin flame? Dia merasa seseorang itu adalah twin flame-nya dia, tapi orang ini tidak mengakui kayak gitu. Jadi benar-benar itu hanya ada di dalam pikirannya dia. Obsesinya sudah terlalu berlebihan sehingga dia kemudian merasa bahwa orang ini itu dalam imajinasinya sering menghubungi dia, sering ngechat dia, sering kemudian ngeliatin dia, berbalas komunikasi sama dia, padahal sebenarnya enggak. Orang ini ngomong biasa aja, tapi dia menanggapinya dengan sesuatu yang over, gitu. Sesuatu yang kemudian apa ya, yang berlebihan. Gitu. Bahkan sampai kemudian ada satu bahasan psikologis untuk model-model yang seperti ini, itu namanya erotomania. Erotomania itu adalah orang yang merasa bahwa dia dicintai sama seseorang, dia disukai sama seseorang, dia terlibat perasaan dengan seseorang, tapi sebenarnya nggak ada. Tapi sebenarnya itu hanya ada di dalam pikirannya dia, kayak gitu. Jadi jangan salah kalau misalnya kemudian teman-teman terutama mungkin teman-teman mentor udah sering gitu ya. Mungkin ada orang yang sering cerita ke kita kayak gitu, ngomong bahwa aku punya twin flame kayak gini. Kita jangan langsung nanggapi, oh ya berarti Anda sudah masuk teorinya kayak gini. Jangan-jangan kayak yang dia ceritain itu cuma ada di dalam pikirannya dia. Gitu. Jadi kalau Anda mau terima konsul itu lebih baik kalau Anda terima twin flame, langsung aja minta twin flame yang kamu maksud itu nomor teleponnya mana, fotonya mana, sosmednya mana, dan lain sebagainya. Jangan-jangan saya mau cek langsung dia benar-benar mengakui kamu sebagai twin flame-nya enggak. Kalau saya sih langsung to the point kayak gitu aja. Supaya apa? Supaya langsung cross check kayak gitu. Jangan kita capek-capek dengerin, capek-capek, wow dan rawang begini-begini bla 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 bla. Ternyata kok cuma klaim sepihak kayak gitu. Itu kan buang-buang energi kalau kayak gitu. Nah, ini dari beberapa kasus yang mungkin saya coba highlight, saya juga garis bawahi supaya tema kita malam hari ini tentang false twin flame itu benar-benar utuh. Jadi supaya tadi mentor pertama udah ngomong tentang romansanya, mentor kedua tadi ngomongin tentang apalah tadi, pokoknya itu dia ngomongin itulah pokoknya. Kalau Sari tadi ngomongin tentang teorinya kayak gitu kan ya, tentang bagaimana twin flame itu. Kalau saya ngomongin tentang sisi lainnya aja, sisi negatifnya aja kayak gitu. Kalau saya mau coba untuk melengkapi tadi dari pandangan Sari itu kurang lebih kayak gini. Dari referensi yang saya baca dari Book of Abramelin, kemudian dari beberapa kitab Veda dan lain sebagainya, kemudian ada dari beberapa kitab suci, ada dari beberapa referensi juga. Pada awalnya itu semua itu twin flame, gitu. Kenapa? Karena kita berasal dari
satu energi, kita berasal dari sosok yang satu, kayak gitu. Sosok yang maha tunggal, kayak gitu. Kemudian itu dipecah, kayak gitu. Kemudian dia memecah kemudian. Dan ketika memecah itu seperti juga yang dituliskan di dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa pertama kali diciptakan bahwa segala sesuatunya itu diciptakan berpasang-pasangan. Di dalam Injil pun juga disampaikan seperti itu. Di dalam kitab Buddha juga ada seperti itu. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Itu adalah konsep twin flame awal. Jadi konsep yang kemudian menuju pada harmonisasi, yang kemudian terpadu dari pasangan dua unsur yin yang gitu. Kemudian itu juga diterjemahkan di dalam, kalau misalnya Wisnu itu ada Dewi Laksmi, Siwa itu ada Parvati, kayak gitu. Kemudian kalau di Jawa itu ada Kamajaya Kamarati, kayak gitu. Kemudian kalau di Abrahamik sendiri ada Adam dan Hawa, kayak gitu. Kemudian kalau di dalam konteks kepercayaan-kepercayaan yang lain itu pasti ada berpasang-pasangan, kayak gitu. Itu supaya seimbang. Yang namanya feminim pasti akan butuh maskulin, sama maskulin pasti ada butuh feminin. Tapi kemudian kalau misalnya saya belajar tentang teori yin dan yang, sebenarnya bukan hanya yin, bukan hanya yang, tapi kemudian di tengahnya itu ada satu aspek lagi, ada satu bagian lagi, kayak gitu. Dan itu ada istilahnya tersendiri, tapi mohon maaf saya lupa istilahnya. Jadi ada yang menyebabkan mereka itu nempel, ada yang menyebabkan mereka itu menjadi satu, kayak gitu. Apakah itu? Kalau dalam bahasa spiritualnya itu adalah sofia, kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah wisdom. Itu. Jadi yang namanya harmoni, penggabungan antara unsur maskulin dan feminin ini dasarnya adalah wisdom, dasarnya adalah sofia. Kenapa dasarnya adalah sofia? Karena memang Tuhan punya tujuan segala sesuatunya itu harmoni, segala sesuatunya itu bisa berjalan sesuai sama kehendaknya. Segala sesuatunya itu bisa berjalan secara utuh sesuai dengan tujuan awal penciptaan, kayak gitu. Sustain terus menerus, makanya ada pasangan lahir mati, kayak gitu. Kemudian ada pasangan dari lahir mati, dari mati kemudian lahir lagi, kayak gitu. Sustain dia, kayak gitu. Nah kemudian karena kemudian lama kelamaan energi twin flame ini berkurang, kemudian energinya secara dimensi ini juga kemudian menurun, sehingga kemudian pecah twin flame ini kemudian tidak lagi murni, tapi kemudian muncul level-level seperti soulmate, gitu. Level-level seperti pasangan yang biasa, couple, kayak gitu. Jadi tapi kemudian ada yang tetap secara soul, secara jiwa dia terdesain tetap sebagai twin flame, dan itu pasti dia punya misi. Dan itu pasti kemudian dia secara apa yang ada di dalamnya itu benar-benar old, betul-betul tua kayak gitu. Karena memang asal energinya itu dia berasal dari penciptaan awal kayak gitu, ya. Jadi dan menurut saya memang yang namanya twin flame ini pasti berpasangan, pasti ada unsur api, air, itu udah terdesain dengan sendiri. Jadi nggak bisa kemudian kita ngomong asal bahwa itu twin flame sampai kemudian kita ngomong bahwa, tapi nggak bisa ngelihat desainnya dulu. Rata-rata orang yang saya lihat secara twin flame sejati itu pasti dia punya memenuhi dua unsur yang kemudian ya jadi satu, jadi saling melengkapi. Angel, demon, air, api, kayak gitu. Panas, dingin, malam, siang, itu pasti nyatu jadi satu, kayak gitu. Dan kalau misalnya itu kemudian bersatu, energi yang muncul itu ada energi harmoni, energi kehidupan. Kayak gitu. Jadi kemudian kenapa ada istilah tadi Sari sebutkan bahwa kekuatannya bisa mengungguli para dewa karena dari situ akan muncul energi kehidupan itu sendiri. Dan itu yang kemudian misi yang harus diemban dari para twin flame. Karena saya sudah dikasih tanda bahwa waktunya sudah habis, tinggal 5 menit lagi, oke lah saya ngalah kalau begitu, daripada saya juga nggak sadar ternyata sudah ngomong panjang lebar ini ya. Akhir kata, jadi pada intinya pemahaman saya soal twin flame nanti untuk contoh twin flame lupakan sajalah itu, biar nanti diceritakan sama contoh-contoh yang lain saja. Intinya twin flame itu nggak sembarangan. Yang kedua, makanya disebut ada sacred, ada divine feminine dan divine masculine, itu nggak sembarangan juga. Benar-benar orang yang secara soul, secara desain itu terbentuk dari benar-benar dua unsur yang kemudian berbeda, dan itu kemudian secara kompatibel itu bisa menyatu,
kayak gitu. Jadi memang nggak sembarangan. Itu juga yang menjawab kenapa twin flame itu langka. Nggak seperti soulmate yang kemudian agak receh kalau menurut saya kayak gitu. Twin flame itu langka, benar-benar langka. Dan hanya Tuhan yang bisa memisahkan hubungan twin flame itu. Jadi kalau kalian kemudian malah punya hubungan, ngerasa kalian hubungan twin flame, tapi begitu aja gampang pisah, gampang separate, gampang selesai kayak gitu ya, harus koreksi lagi. Jangan-jangan cuma soulmate biasa, bukan twin flame. Twin flame itu langka kayak gitu. Sudah pisah ketemu lagi, sudah ke jarak dekat lagi kayak gitu. Udah benar-benar sama-sama down, bangun lagi sama-sama. Itu twin flame itu kayak gitu. Ya. Jadi ini ada yang nanya lagi inner union apa lagi istilah itu, ya udahlah pokoknya kayak gitulah, nanti dibahas sama yang lain aja. Oke, saya Mas Yus cukup sampai segitu. Sorry kalau penjelasan saya ngelantur dan kurang berbobot dan lain sebagainya. Saya kembalikan sama Sari aja. Sorry kalau nggak nyambung dan lain sebagainya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Yus sudah memberikan pandangan dari sisi yang berbeda mengenai twin flame ya. Kalau tadi ada yang mentor menjelaskan tentang romansa, soulmate ya. Dan tadi saya menjelaskan mengenai pandangan twin flame itu apa. Mas Yus memberikan pandangan yang bagus, yaitu mengenai bagaimana hubungan toksik, hubungan twin flame yang fake, itu penting buat kita semua supaya kita bisa lebih aware. Jadi Mas Yus tadi sangat bagus sekali. Hanya waktu yang memisahkan kita Mas Yus, karena masih ada 4 mentor lagi, 3 mentor dan satunya orang yang spesial, yaitu nanti sebagai closing. Ama Kaligangga akan menjelaskan mengenai twin flame ini ya. Ama sudah hadir. Jadi nanti teman-teman jangan ninggalin acara ini sampai akhir ya, karena ada Ama yang ikut serta loh dalam acara ini. Ya, saya ucapkan selamat datang Ama. Terima kasih sudah mau hadir di dalam acara Starseed kita malam hari ini. Semoga kita jadi berkat ya Ama. Baik Ama, sekarang kita akan beralih ke mentor kita dulu. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang twin flame ini dari mentor Arin. Silakan waktu dan tempat, Arin dipersilahkan untuk membabarkannya. Silakan Arin. Hai, Cisari, thank you untuk waktunya. Halo teman-teman, selamat malam. Oh ya, aku mau ngucapin selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin untuk teman-teman yang merayakan Hari Lebaran. Oke, kalau tadi yang saya dengar nih dari statementnya Ci Jenny sama Cisari, aku pribadi sih setuju ya. Mungkin ada yang kena juga sih sama aku. Kalau aku pribadi, kalau twin flame itu ya memang ada gitu kan. Terus itu juga balik lagi sama diri kita sendiri, karena twin flame itu mencerminkan diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau misalkan kitanya nggak peka, mungkin juga twin flame-nya juga jadi nggak peka. Biasanya seperti itu. Kalau yang aku alami kayak gitu. Terus kalau yang fake twin flame-nya itu kayak semacam kayak kita tuh kayak ngejagain kayak ngejagain jodoh orang gitu ya kalau menurut aku. Nah kalau itu sih aku udah pernah ngerasain juga, dan itu aku dapat petunjuk juga sih dari Tuhan bahwa dia bukan yang sebenarnya buat aku gitu. Tapi seiring waktu sama juga sih kayak Ci Jenny ya, ketika menginjak umur 30 gitu kan, aku sampai mikir aku kapan gitu kan, sedangkan teman-teman aku udah pada semua udah pada heboh gitu kan. Akhirnya aku cuman sabar, semua orang bilang sabar nanti juga ada waktunya. Tapi ya itu balik lagi juga sama diri kita sendiri, kita introspeksi juga diri kita sendiri seperti apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah dari kita, atau kita pernah bukan pernah sih, kayak kita harus bayar karma dulu gitu kan. Karma kita itu apa kita nggak tahu, itu kan nanti kan mungkin kayak semacam kita dapat petunjuk lagi dari Tuhan atau alam semesta. Nah terus kayak banyak yang nanya, Rin gimana caranya biar ketemu lagi sama twin flame? Ya kalau aku pribadi sih memperbaiki diri dulu sendiri ya, terus nanti kita tinggal bilang aja kita pengen ketemu sama twin flame yang sebenarnya ya nanti juga ada sih. Semua butuh proses, nggak langsung instan kayak kita membalikkan telapak tangan kayak gitu. Jadi kita butuh proses dan harus sabar kayak gitu.
Kalau aku pribadi ya, kalau yang aku alami, kayak aku pernah sharing juga sama Mas Yus sama Emi, bahwa yang sekarang yang aku itu kayak udah apa ya dibilangnya udah sama-sama dukun ya Mas Yus ya Emi ya udah sama-sama dukun karena yang satu bisa pintar baca tarot, yang satu seperti ini ya udah cocok gitu kan. Kalau Cisari bilang ada yin yang-nya. Kalau aku pribadi sama doi memang yin yang-nya memang balance gitu kan. Terus tadi disinggung juga sama Cisari bahwa kedekatan dengan keluarganya juga itu benar. Kayak yang aku rasakan ketika aku ketemu sama keluarganya, itu kayak yang aku udah pernah ketemu lama dan kayak udah bertemu berkali-kali. Padahal waktu itu aku pernah ketemu cuma 1 kali aja gitu. Tapi kok kayaknya rasanya gitu kan di hati aku sampai kok kita kayak yang udah pernah kenal lama, udah pernah ketemu kapan gitu. Ternyata disitulah ada apa ya namanya kena lah gitu ya, momennya tuh kena banget. Sampai akhirnya aku yang minta sama Tuhan, ih bener nggak sih ini gitu kan, bener nggak sih ini, sampai yang sama Tuhan malamnya dikasih petunjuk, terus aku bilang lagi sama Tuhan, coba aku masih belum yakin gitu kan, coba minta petunjuk lagi dari Tuhan. Ternyata Tuhan kasih lagi petunjuknya seperti ini. Terus aku bilang lagi sama Tuhan, ayo Tuhan aku pengen minta sekali lagi petunjuknya, sekali lagi aja. Ternyata Tuhan ngasih nih gitu kan, sampai yang oke, ya udah alhamdulillah gitu kan, sampai ya udah alhamdulillah udah 3 kali dikasih petunjuk dari Tuhan, ya sudah gitu kan, akhirnya aku jalanin sampai sekarang. Ya itulah gitu kan, rahasia rahasia twin flame, kita nggak tahu gitu kan sama siapa dan di mana, kita nggak tahu. Terus tadi yang Mas Yus jelaskan mungkin ada apa ya kayak fake-nya, terus ada toksiknya juga. Dan itu kalau yang toksik memang benar-benar ada. Kalau pengalaman contohnya aja ya, kayak di lingkungan kerja aku memang ada toksiknya. Ketika dia cerita tentang twin flame-nya dia, terus aku bilang, aku nggak tahu itu ngomong secara spontan aja gitu kan, asal nyeletuk, karena memang aku orangnya seperti itu. Oh, mungkin teteh sama dia selama ini, selama beberapa tahun menjalani, mungkin nggak ada yang apa ya kayak yin yangnya dia tuh memang nggak balance gitu kan. Akhirnya ya sudah, endingnya juga kan berpisah. Jadi salah satunya nggak ada yang bisa mengayomi. Maka ya itulah, twin flame itu ya harus salah satunya mengayomi, mau siapapun dia, mau dia keras kepala, mau dia hatinya lembut, mau seperti apa, kita harus ngalah dan kita harus mengayomi satu sama lain. Seperti itu sih kalau menurut aku tentang twin flame-nya. Kalau yang fake-nya apa ya? Kalau yang fake-nya ya mungkin ambil positifnya aja ya. Mungkin ada beberapa, ya itu yang tadi aku bilang, mungkin ada petunjuk lah dari Tuhan sama alam semesta kalau itu fake gitu kan. Mungkin ada yang lebih baik daripada itu, daripada yang kemarin gitu kan. Pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kalau sudut pandang aku sih seperti itu ya, nggak jauh beda kayak Ci Jenny kayak gitu. Mungkin dari aku gitu aja, Cisari. Thank you. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama teman-teman. Makasih Arin sudah menceritakan mengenai romansa dari twin flame atau soulmate ya mungkin tadi. Oke, jadi semoga nih buat gambaran kita dan juga supaya jadi bahan pembelajaran kita semua. Oke, terima kasih Arin. Saya ucapkan selamat hari Lebaran ya buat Arin. Ya, thank you Ci. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih penjelasan tentang twin flame ini ke mentor Bobby. Oke, silakan mentor Bobby, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ucapkan selamat hari raya Lebaran juga ya buat mentor Bobby, supaya di hari kemenangan ini dapat bertambah berkah. Amin. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih juga buat Sari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama budaya, Om Santi Santi Om.
Oke, tadi sebenarnya sudah dijelaskan banyak ya, khususnya sama mentor Sari, sama Mas Yus dan teman-teman semuanya. Di sini memang mengenai twin flame ini memang satu hal yang bisa dikatakan agak sulit untuk dijamah sama pikiran biasa ya, karena hubungan antara orang yang mengalami twin flame ini sangat jauh berbeda ya. Menurut pemahaman saya itu sangat jauh berbeda dengan hubungan romansa atau cinta-cintaan atau kisah persahabatan atau hal-hal yang sejenisnya itu yang kaitannya sama suatu hubungannya yang tiba-tiba ketika jauh dia merasakan ada seperti rasa kesendirian, kehampaan, seperti kegelisahan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, ketika seseorang atau keduanya mengalami fenomena yang dikatakan sebagai twin flame tersebut, walaupun jarak sejauh apapun atau dimanapun mereka berada, mereka nggak ada yang namanya merasa jauh gitu ya. Gitu, oke. Itu salah satunya. Ini saya ambil garis besar aja deh ya, saya sebutkan aja kira-kira yang disebut sebagai twin flame itu contohnya seperti apa aja gitu ya, karena udah banyak sekali tadi dijelasin sama para mentor. Jadi sini saya ambil garis besarnya aja ya. Oke, di sini ciri-ciri dari seseorang itu twin flame. Yang pertama adalah twin flame sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi dan sama-sama memiliki misi jiwa, bisa dengan misi jiwa yang sama atau yang mirip-mirip. Jadi lebih kepada kesadaran spiritual mereka untuk memberikan vibrasi yang lebih baik. Gitu. Yang kedua, twin flame bergerak ke arah peningkatan spiritual, saling melindungi dan menghargai. Namun keduanya akan saling backup satu sama lain apabila terjadi penurunan kualitas spiritual dari salah satunya. Jadi itu mereka berdua itu seperti saling membackup. Ya kan, kalau berbicara mengenai dasarnya kan tadi sudah disampaikan juga, twin flame ini sebenarnya awalnya adalah satu tubuh yang kemudian dipecah menjadi dua. Gitu. Lalu kemudian twin flame bisa saling berkomunikasi melalui telepati atau hanya sekedar menyatakan isi hati, pesan tersebut akan terkirim dan akan saling mengirim pesan. Jadi seperti kalau kedua pasangan tersebut benar-benar twin flame itu seperti ada koneksi yang tidak terputus ya, kapanpun dimanapun dan sedang apa juga pesannya akan sampai gitu, atau bisa saling berbalas pesan. Jadi makanya dikatakan ketika seseorang yang sudah mengalami atau menemukan twin flame-nya, keduanya akan merasa seperti tidak ada jarak di antara mereka, seperti itu. Tidak ada jarak, tidak ada batasan ruang dan waktu, seperti itu. Kemudian yang tadi saya sebutkan di awal, apabila twin flame terpisah, mereka tidak akan merasa kesepian dan kekhawatiran. Jarak tidak akan memisahkan twin flame. Lalu satu lagi, twin flame tidak bisa berbohong, keduanya tidak akan bisa berbohong apabila ada seseorang di antara mereka yang sakit atau terluka, seseorang lainnya juga akan merasakannya. Begitupun sebaliknya. Jadi memang karena asalnya dari satu jiwa, ketika salah satunya merasakan sakit, yang lain juga akan merasakan sakit gitu. Jadi mungkin mirip kasus sama kayak anak kembar ya. Anak kembar yang dilahirkan oleh satu orang ibu, ketika satu orang sakit, maka satu lagi akan merasakan sakit juga. Ya, kurang lebih yang saya tangkap mungkin seperti itu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu saya ambil kasus dari mungkin beberapa ciri dari mereka yang palsu. Ini ciri-cirinya ya, yang mungkin kan sudah dijelaskan juga sama Mas Yus. Beberapa juga ada yang suka modus-modus twin flame. Nah, ciri-cirinya yang mereka lakukan adalah yang mungkin saya sebutkan sebentar lagi nih. Yang pertama, mereka mungkin awalnya berbuat baik, namun lama-kelamaan perbuatannya berubah seiring waktu dan kepentingan. Jadi mereka salah satu orang yang mengaku twin flame tersebut atau dengan modus twin flame tersebut itu memiliki suatu kepentingan tertentu. Jadi dimanfaatkan gitu ya. Jadi ada pelaku, ada korban. Nah, kalau twin flame ini nggak ada istilah pelaku dan korban. Jadi keduanya adalah saling backup. Kemudian mereka bersikap kasar dan agak memaksa, bahkan dengan berbagai dalil atau cara yang meyakinkan namun tidak ada buktinya gitu. Jadi cuma sepihak aja.
Kemudian tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang palsu atau cenderung tidak tahu malu atau semena-mena ya. Kalau misalkan ada orang yang memaksakan, oh kamu itu sebenarnya twin flame saya loh, tapi di orang lain yang sebagai korban tersebut tidak merasakan perasaan itu. Namun dengan dalih atau modus tertentu yang tadi saya sebutkan tersebut. Kemudian selalu melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang lebih dari 3 kali tanpa ada perubahan yang nyata. Itu kalau misalkan dalam kasus twin flame. Ketika orang mengalami kejadian atau kesalahan tertentu, biasanya ya, saya katakan biasanya atau umumnya lebih tepatnya, ketika melakukan satu kesalahan, itu akan teringat terus oleh salah satu dari pihak yang merasakan twin flame. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman dari sini udah bisa menilai sendiri. Jadi intinya adalah twin flame ini seperti apa ya? Seperti satu buah yang dibelah jadi 2. Gitu. Jadi memang ketika sakit keduanya akan merasakan sakit yang sama, gitu. Atau nggak palingnya ada dapat sinyal tertentu, kecuali salah satunya mengalami penurunan tingkat kesadaran spiritualnya. Seperti itu. Mungkin dari saya sedikit aja karena mungkin saya ambil garis besarnya aja. Oke, mungkin dari saya seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bobi, luar biasa. Itu mau tanya, numpang tanya, poinnya itu Mas Bobi riset atau dapat dari Google? Ini agak sulit nih ya, disebutkan agak sulit. Oke, mungkin memang yang pertama memang search by Google, tapi ada juga hasil dari riset dari saya sering menemukan beberapa kasus yang dikatakan orang-orang yang kena modus twin flame seperti itu. Jadi memang sebenarnya pengalaman orang lain, lalu saya kemas juga, lalu ada hal lain yang mungkin dari kajian pengetahuan saya dan olah diri ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bobi, karena tadi benar seperti riset dan juga to the point, beserta poin-poinnya luar biasa sekali ya. Tadi Mas Bobi menjelaskan mengenai fake twin flame ya, atau false twin flame-nya ya. Oke, terima kasih untuk Mas Bobi yang sudah menjelaskan mengenai fake twin flame ini. Dan sekarang mentor terakhir, yaitu kita akan mendengarkan sharing dari mentor Emida. Habis ini terakhir teman-teman ingat jangan kemana-mana, karena untuk closing nanti Ama Kaligangga akan menjelaskan kepada kita mengenai fake atau false twin flame ini. Oke, silakan mentor Emida, waktu dan tempat dipersilahkan untuk berbagi. Silakan. Thank you Cesari. Nah, ini banyak teori sudah disampaikan, banyak penjelasan sudah disampaikan, contohnya masih belum lengkap ya. Nah, mungkin saya rasa contoh saya ini bisa dikategorikan yang paling aneh dan paling halu yang saya pernah temui ya. Twin flame yang disebutkan Mas Yus, twin flame dengan guardiannya. So, aku ada kisah lucu ya. Aku ini pernah di-scan sama seorang scanner yang masih keluarga sendiri dan dia itu memang channeler yang hebat. Tapi ya sehebat-hebat apapun segala sesuatu itu harus disaring ya, teman-teman. Gitu. Jadi dia itu bisa ngeliat pas live dan dia punya banyak banget GS yang membisikkan ke dia. So GS-nya dia tuh bilang ke dia gitu loh, saya dan GS saya adalah twin flame gitu. Kami selalu bergiliran menjadi manusia dan penjaga. Ketika dia jadi raja, saya jadi penjaganya. Ketika saya jadi ratu, dia jadi penjaga saya. Selalu seperti itu dan tidak pernah bertemu gitu. Jadi pada mulanya memang sudah komplit, nggak usah dicari-cari lagi gitu. Dia selalu ada di sebelah saya dan saya juga selalu ada di sebelah dia gitu. Oke, jadi kalau saya mau tanya teman-teman, bila kalian jadi saya, kalian akan nanggepinnya kayak gimana gitu loh. Bisa di-sharing atau diketikin aja kalau kalian jadi saya, kalian akan berpikir kayak gimana gitu. Ya, mungkin ada yang mau sukarela. Bang Ucup mungkin mau ngomong. Nggak ada yang mau ngomong? Nggak ada yang mau ngomong, saya to the point aja. Ada poin-poin yang harus kita perhatikan di sini ya. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk mempercayai itu, sebenarnya sah-sah saja, karena itu kan belief sistemnya kalian gitu ya. Yang bisa kalian positifnya, yang bisa kalian ambil adalah, kalau GS kalian adalah twin flame kalian, berarti koneksi kalian tuh kuat banget. Komunikasi kalian itu udah kayak
bisikin di batin aja dia udah langsung kerasa kamu ada masalah apa gitu ya kan. Ya, anyway dia juga di sebelahmu gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya kamu celaka, dia juga udah pasti celaka kan kayak gitu. Tapi itu GS biasa aja juga pasti akan memperjuangkan kamu mati-matian gitu loh. Nggak usah lah twin flame gitu. GS biasa juga pasti akan melindungi kamu mati-matian karena kalau kamu ada kenapa-kenapa dia juga ada jadi kena masalah juga gitu kan. Terus habis itu enaknya adalah memang kamu akan sangat mengenali dia karena dia adalah kamu adalah dia. Ingat ya, twin itu berarti kan kembaran gitu. Jadi kalian akan melihat kayak itu ngeliat diri sendiri gitu loh. Kalian akan hafal banget, oh ini vibrasinya ada vibrasi dia gitu. Dan apa namanya? Dan kamu nggak mungkin dong cinta sama dirimu sendiri gitu loh. Maksudnya karena dia sangat mirip dengan kamu nggak mungkin cinta dirimu sendiri gitu loh. Kan itu namanya narsistik gitu kan. Jadi sekali lagi twin flame itu walaupun dia GS sendiri, lu nggak mungkin mencintai GS lu sendiri. Misalnya ini GS lu twin flame-mu gitu. Oke, dan kamu bisa dari awal merasa, oh dari awal saya udah lengkap gitu loh. Karena GS saya itu twin flame saya, jadi saya nggak usah nyari lagi. Itu sah-sah saja, silahkan. Tapi ada 2 poin lagi yang harus kalian perhatikan. Negatifnya adalah kalian sudah harusnya nggak kaget kalau tanggung jawab kalian di dunia ini pasti super berat gitu. Itu yang pertama kalian harus catat ya. Karena kalau kamu udah ngumpul sama GS-mu yang merupakan twin flame-mu, berarti kamu lahir dengan kamu harus ngayomi lingkungan sekitarmu dengan jauh lebih tanggung jawab, harus menjaga lakumu, pikiranmu, tutur katamu dan lain sebagainya dengan di atas rata-rata orang biasa lah pokoknya intinya. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan kemelekatan. Yang saya tahu tokoh-tokoh suci seperti nabi-nabi, seperti suster, romo, dan lain sebagainya itu mereka ada fase yang namanya kekeringan kayak dia padang gurun iman gitu loh, padang gurun spiritual. Jadi ada fase di mana orang-orang yang spiritualnya udah tinggi, mereka diuji dengan cara GS-nya nggak hadir sama sekali gitu. Ya, sama seperti kalau agama saya kan Kristiani, sama seperti saya membaca di kitab suci saya, Yesus juga mengalami hal seperti itu di padang gurun gitu. Nah, berarti Anda juga berpotensi untuk mengalami hal itu gitu loh. Sekalipun kamu ada TF dan TF-mu itu guardianmu, kamu tetap akan mengalami fase kering spiritual seperti itu. Jadi hati-hati dengan kemelekatan. Kalau kamu melekat dengan GS-mu, seperti romansa yang seperti yang dibilang orang-orang itu hal yang berbahaya sih sebenarnya gitu loh. Itu hal yang akan menjatuhkan dirimu sendiri. Ya, cuma itu aja sih poin saya gitu loh. Kalau saya sih menghadapinya seperti itu. Itu poin-poin yang saya bikin di dalam hati saya ketika saya mendengar cerita seperti itu. Gitu sih. Oke. Ya, lanjut aja Kak Sari. Oke, baik. Terima kasih mentor Emida sudah menceritakannya dari sisi kalau yang dikatakan twin flame-nya soul atau guardian angel atau penjaga kita. Karena tadi di awal dari GS atau guardian soul-nya ya, itu kata orang seperti itu. Nah, mungkin Emi tadi meluruskan dari sudut pandang GS. Oke, yang terakhir ditunggu-tunggu adalah penjelasan dari Ama Kaliganggap. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, harap nanti raise hand. Jadi tadi kolom chat sudah saya nonaktifkan, jadi tidak ada yang chat via atau bertanya via chat, karena tadi banyak guyonnya ya, jadi nanti manjatnya akan kesulitan, tidak serius. Jadi nanti kalau yang mau serius bertanya, silakan angkat tangan dan buka video serta buka audionya. Ya, itu saja pesan saya dan ini yang saat ditunggu adalah closing dari Ama Kaligangga akan menjelaskan mengenai sisi false atau sisi fake dari twin flame. Mungkin ini menurut pengalaman Ama mendengar curhatan anak-anaknya mungkin ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Selamat malam Ama. Kita bertemu lagi dalam acara Starseed Ama. Oke, Ama audionya belum dibuka. Maaf, Ama bisa dibuka audionya.
Oke, sebentar. Silakan, Ama bisa. Oke, sudah audionya. Kedengaran? Iya, sudah Oke, kedengaran. sudah? Iya, senang sekali bisa bertemu Ama Ya, kembali. kedengaran. Ama juga senang bisa bertemu dengan kalian semua, pada pinter-pinter ya, hebat, luar biasa, punya pengalaman yang hebat. Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Rahayu, Namo Buddhaya. Ini pengalaman Twin Flame ini luar biasa dan memang saat ini sering sekali diperbincangkan ya tentang Twin Flame, tentang soulmate ya, yang fake dan Twin Flame sejati. Jadi semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri dengan Twin Flame-nya kalau dia memiliki atau dengan obsesinya. Nah sekarang Ama punya banyak sekali pengalaman. Anak-anak itu pada datang dan mengatakan, aduh Ama, saya merasa dia itu my twin flame, I really falling in love. Saya merasa dia menyentuh saya di malam hari, dia berbicara. Tapi kenapa ya kalau ketemu saya itu kayak acuh, kayak biasa-biasa saja. Oke, Ama jelaskan ya. Seperti yang dikatakan sama Mas Yus tadi, itu bisa menjadi suatu obsesi. Jadi terjadi suatu obsesi di dalam diri kita. Karena apa? Di otak kita terekam suatu perasaan. Jadi perasaan cinta ya atau jatuh hati pada seseorang. Misalkan begini, Anda atau you punya idola seseorang yang itu berada di kantor atau berada di suatu grup. Sehingga itu menjadi impian karena dia itu mendekati sempurna ya, sempurna untuk diri Anda sendiri gitu. Jadi mungkin dia itu kalau untuk wanita ya, mungkin dia itu tampan, orangnya lembut, pekerjaannya mapan, dan itu udah menjadi impian Anda sebagai seorang perempuan untuk mendapatkan suami seperti itu. Kemudian terjadilah perkenalan dan perasaan itu menggebu-gebu ya. Jadi kalau kita sudah menginginkan sesuatu atau menginginkan seseorang, nah di saat itu kita merasakan suatu perasaan yang luar biasa ketika berada dengan orang itu. Tetapi perasaan itu cuma terjadi pada sepihak. Itu yang disebut bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kita kadang-kadang membayangkan mungkin oh nanti ada hubungan seperti ini, kalau saya jalan-jalan sama dia, makan-makan, kemudian nonton bersama, sampai mungkin nanti timbul perasaan apa ya, seperti di dalam bayangan ada wedding ya, wedding ceremony bersama dia, pernikahan apa. Nah itu udah menjadi seperti hayalan kita, seperti obsesi yang luar biasa, dan kemudian kita merasakan itu adalah twin flame. Twin flame karena tidak pernah terlepas dari perasaan seperti itu. Itu memang terjadi karena pikiran kita sendiri. Jadi apa? Kadang-kadang kita terlalu banyak kadang-kadang karena itu terlalu banyak nonton film bisa, atau memang itu idaman. Kan kita semua punya pria idaman dan wanita idaman. Dari kita remaja pasti kita punya perasaan ingin pria seperti ini. Kadang-kadang aktor-aktor film untuk wanita punya aktor idola dan kadang-kadang menginginkan idola seperti ini. Walaupun sebenarnya sang idola itu mungkin sang artisnya itu berbeda karakternya dengan karakter di film, tapi kemudian dia tetap menjadi pangeran idaman. Nah, disinilah kita sudah terobsesi luar biasa ya, dan kebetulan menemui orang yang mirip seperti idaman kita atau memang yang sudah menjadi idaman kita. Kita terobsesi dan kita terus membayangkan orang itu terus setiap saat, setiap lagu yang kita dengarkan seakan-akan kita hidup di dalam khayalan sendiri atau romantisme sendiri. Nah, itu adalah fake twin flame. Kita merasa dia berbicara sama kita padahal dia tidak pernah berbicara apa-apa dan kalau ketemu biasa-biasa aja. Dan mungkin pada saat itu kita punya perasaan GR sendiri ya. Oh, mungkin dia ketemu sama saya tidak banyak bicara, mungkin dia sepertinya malu atau jual mahal atau
ada saja yang kita kita tanamkan di dalam pikiran kita sendiri. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, ini tidak bagus kalau kita teruskan. Karena apa? Kalau kita tetap jatuh hati pada seseorang yang tidak mencintai kita, suatu hari you akan patah hati benar-benar dan benar-benar terjatuh ke dalam jurang kehancuran. Jurang kehancuran adalah kehancuran mental Anda sendiri. Itu berarti bukan twin flame. Tapi Ama bisa juga mengatakan bahwa kenapa perasaan ini juga bisa terjadi? Karena saya percaya, saya sebagai seorang Hindu ya, saya percaya pada reinkarnasi. Ini kemungkinan, ini memang pernah ada hubungan di masa lampau. Tapi untuk di masa kini, mungkin di masa lampau Anda pernah menyakiti orang ini, dan dia sekarang datang secara tidak sengaja menyakiti perasaan Anda. Jadi terimalah itu sebagai suatu karma. Karma, karena apa? Kalau karma kita sudah matang, dia sudah berbuah matang, itu berarti sebentar lagi karma buruk itu akan hancur dan akan datang karma baik. Karena kita sudah membayar karma buruk kita. Tapi kita juga tidak bisa hidup di dalam suatu obsesi terus-menerus. Karena sebenarnya apa sebetulnya yang disebut sama twin flame sejati? Tadi Sari sudah menjelaskan, itu persis seperti itu. Tapi boleh Ama jelaskan sedikit dari sastra ya. Dari kitab sastra Weda itu sebenarnya berasal dari satu ya. Jadi semua makhluk itu berasal dari satu. Dan kalau kita ambil dari kisah Weda itu semuanya adalah Omkar atau ilahi. Ya, ilahi itu adalah sang cahaya putih. Ini kita kembali lagi pada Kundalini sebetulnya. Sang cahaya putih itu adalah cahaya ilahi. Kemudian cahaya ilahi itu bermanifestasi. Berarti ini adalah cahaya maskulin yang murni sekali, bermanifestasi menjadi cahaya emas. Dan cahaya emas ini adalah wujud feminin. Jadi kalau yang putih itu putih seperti berlian, seperti neon, itu adalah maskulinnya, adalah rohani. Nah, ini cahaya emas ini adalah wujud ibu kita sebut. Jadi ini wujud ayah, ini wujud ibu. Dan dari wujud ibu inilah tercipta alam semesta. Itu disebut ibu Adi Shakti dan ini Omkar. Kemudian mereka itu menjelma menjadi Shiva dan Parwati. Itu jelmaan dari satu yang tadi dikatakan. Satu wujud bermanifestasi menjadi dua. Kalau awalnya mungkin tadinya Adi Shakti, dari Adi Shakti itu terlahir tiga yang disebut Trimurti, Brahma, Vishnu, dan Shiva. Kemudian itu bermanifestasi menjadi wujud feminin, yaitulah Saraswati, Laksmi, dan Parwati. Berarti mereka itu adalah twin flame. Karena mereka adalah satu, mereka memiliki satu rasa, satu misi, dan hobi yang sama. Jadi kalau kita lihat dari kitab sastra, sang twin flame ini misalnya kalau Brahma adalah pencipta, Ibu Saraswati, beliau adalah Dewi ilmu pengetahuan, berarti mereka bekerja sama. Demikian juga kalau Vishnu adalah pemelihara, Ibu Laksmi adalah Dewi Welas Asih. Dan kemudian satu lagi ini, mereka punya pekerjaan yang sama, pelebur negatif, itu adalah Shiva Shakti atau Shiva Parwati yang kemudian sewaktu-waktu Parwati bisa menjadi Dewi Kali. Mungkin agak complicated ya, cuma Ama menjelaskan itulah twin flame, dan mereka itu seperti kembar tapi dalam wujud maskulin dan feminin. Mereka memiliki satu rasa dan satu misi, dan mereka datang bukan cuma untuk perasaan, tetapi mereka datang untuk keselarasan alam semesta. Jadi kalau twin flame yang sejati, Anda akan memberikan keselarasan pada alam semesta ini. Itu adalah satu misi. Jadi pada saat Anda bertemu dengan twin flame Anda, kalau Anda tadinya seorang pecemburu, itu akan berubah. Perasaan cemburu itu akan berangsur-angsur hilang, karena sudah ada kepercayaan yang luar biasa, karena adalah kita satu ya, jadi
apa yang perlu kita cemburukan lagi? Kita udah percaya pada diri kita sendiri, bukan? Itulah yang twin flame sejati, dan selalu memiliki misi tertentu dalam apa saja, dalam pekerjaan spiritual dan juga di dalam pekerjaan material. Bahkan ketika pun mereka terpisah, mereka tetap saling mempercayai. Kalau dia terluka, maka yang satunya juga akan terluka. Kalau dia bahagia, yang satunya juga akan bahagia. Itu tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi itu terjadi dengan sendirinya. Dan orang yang bisa menemukan twin flame-nya itu adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang benar-benar mendapatkan anugerah yang maha kuasa. Ketika pun sang twin flame salah satunya harus pergi atau meninggalkan tubuh ini, maka yang satunya ini akan menyatu dengan jiwa twin flame-nya untuk melakukan misinya. Seperti itu, luar biasa. Itulah twin flame sejati. Apa yang dimaksud twin flame adalah kembaran api. Tapi yang dimaksud flame, you tahu sendiri kan, api yang berwarna biru. Jadi otomatis api yang merah sama biru itu tidak terpisah. Kalau dalam agama Ibrani, kita semua tahu tentang Adam dan Hawa. Jadi Hawa tercipta atau terlahir dari rusuk sang Adam, dan Adam dari langsung roh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah twin flame juga. Jadi memang selalu di mana ada pria, di situ juga ada wanita. Kebetulan karena Ama juga adalah guru dari Kundalini, jadi kami itu ngerti kalau kita sebut twin flame itu adalah Shiva Shakti atau Yin dan Yang. Kadang-kadang walaupun mungkin suami atau istri Anda sekarang rasanya agak berbeda atau tidak cocok menjadi twin flame, tetapi kalau kita melakukan pembelajaran meditasi tertentu, itu secara otomatis kalau kita sama-sama belajar, kita bisa klop bersama dan melakukan kembali misi kita. Itu yang dimaksud twin flame. Nah, mungkin ini yang bisa Ama jelaskan, karena tadi ini anak-anak Starship Ama bilang luar biasa. Penjelasannya juga luar biasa dan sangat dimengerti. Cuma Ama minta pada kalian harus hati-hati dengan yang disebut obsesi. Obsesi tetap kita pernah punya hubungan di masa lampau, tapi kita terobsesi untuk membayar karma. Tapi kita juga tidak boleh berada di satu tempat saja. Kita harus keluar dari perasaan-perasaan obsesi kita, oke? Mungkin inilah penjelasan Ama. Ama tidak menjelaskan terlalu panjang, karena mungkin sudah dijelaskan sama anak-anakku, mentor-mentor yang hebat dari Starship. Cuma mungkin Ama akan memberikan pengetahuan baru ya, maksudnya pengetahuan sastra. Walaupun Ama tahu kalian semua sudah mengerti sastra. Jadi itulah, sekali lagi, itulah twin flame. Di mana ada unsur maskulin, di situ juga harus ada unsur feminin. Ya, sama juga di dalam agama Nasrani, di dalam agama Hindu, Buddhis, itu semuanya sama. Makanya selalu setiap agama memuja, mungkin Ama tidak tahu, mungkin seperti Nasrani, Katolik juga kan, memuja Bunda Maria, memuja Allah Bapa, memuja Tuhan Yesus. Kemudian kita juga memuja wujud Shiva, memuja wujud Durga. Yang Buddhis juga memuja Maha Bodhisattva, memuja Dewi Kuan Im, atau Dewi Tara. Ya itulah selalu feminin kita puja, karena feminin adalah wujud dari Ibu Pertiwi, dan maskulin adalah wujud dari Bapak Rohani. Oke, itulah sedikit penjelasan Ama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Marilah kita semua selalu bersatu dan berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada alam semesta ini, supaya alam semesta ini bisa tersenyum kembali. Jangan biarkan Ibu Pertiwi bersedih ataupun menangis. Namaste. Assalamualaikum. Shalom. Namo Buddhaya.
Namaste, Ama. Terima kasih buat penjelasannya walaupun singkat, tetapi sangat mengena ya untuk kita semua, terutama anak-anak ini yang masih muda. Ama mungkin belum banyak pengalamannya, jadi perlu bimbingan mungkin Alma yang sudah banyak makan asam garam ya kalau orang bilang. Jadi sangat luar biasa penjelasan Alma, apalagi menjelaskan dari kitab sastra, itu menambah referensi kita semua, Alma. Oke, terima kasih sekali Alma, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Alma. Kami senang sekali Alma bisa hadir di Starseed Community acara Zoom ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Alma juga teman-teman. Oke, terima kasih Alma. God bless you. Universe love you, Alma. Oke, saya ucapkan makasih. God bless you too. Sama-sama. Welcome. Oke, Sama-sama. Iya, makasih buat teman-teman mentor yang sudah memberikan pandangannya, baik yang dari segi pro, kontra, tapi saya yakin semuanya sih memiliki pandangan yang sama, hanya menjelaskan dari sudut pandang ada yang true, ada yang fake ya. Itu perlu buat kita supaya kita bisa belajar dan kita bisa lebih berhati-hati terutama terhadap modus twin flame ini ya. Karena banyak sekali, terutama tadi Mas Yus menceritakan banyak wanita yang dirugikan karena modus twin flame ini. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga ada. Ya, jadi kami minta dari teman-teman mentor semuanya berharap supaya teman-teman Starseed ini bisa memfilter, bisa memilah-milah hubungan romansa teman-teman dan juga siapapun yang teman-teman kenal supaya tidak menjudge terlalu dini hari atau terlalu cepat mengenai twin flame atau berangan-angan mengenai twin flame. Karena tidak itu tujuan kita hidup di muka bumi ini, apalagi kita yang gifted ya. Yang penting kita fokus kepada apa yang bisa kita berikan buat sesama dan buat alam semesta. Ya, kita fokus pada misi jiwa kita. Nanti kalau misalnya misi jiwa kita lakukan, itu ntar akan bagaimana caranya Tuhan akan mendatangkan twin flame kita tanpa kita tunggu-tunggu, tanpa kita cari-cari. Seperti Kak Sydney tadi bilang, dia akan dihadirkan buat kita, bukannya kita mencari. Ya, jadi saya minta buat teman-teman semua di Starseed Community, fokuslah pada apa yang ingin teman-teman kerjakan, kepada misi jiwa, fokus kepada itu. Andai pun ada teman yang mungkin mendekati, bilang twin flame dan lain sebagainya, jangan terlalu terlena oleh tadi Mas Yus mengatakan luminorus ya, kalau nggak salah itu adalah satu adiksi atau obsesi ya yang ada dalam pikiran kita. Jadi tetap walaupun kita sedang kasmaran dengan seseorang, apalagi kita yang muda-muda ya, kalau Ama sudah banyak makan asam garam, jadi sudah lebih bisa paham memilah-milih. Dan kalau kita agak-agak riskan karena kita masih muda, masih ada darah muda untuk jatuh cinta, untuk kehidupan romansa, itu kita masih menggebu-gebu ya, masih muda. Walaupun kita juga di ranah spiritual, tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan kita bisa jatuh dalam suasana romansa ya. Ini kita hati-hati sekali, dan terutama saya mau ngingetin, daripada kita galau mengenai romansa, twin flame, soulmate, atau mungkin romansa cinta ya, lama-lama nanti jadi bucin, lebih baik kita fokus kepada apa yang ingin kita kerjakan, kepada prestasi kita. Kita belajar tentang apapun yang bisa kita pelajari. Dan bersahabat baik dengan semua orang, juga alam semesta. Yang penting kita menjadi cahaya yang bisa menerangi sesama dan bumi ini. Itu saja pesan-pesan dari saya. Semoga kita semua bisa belajar ya malam hari ini, baik oleh dari teman-teman mentor, dari Ama, juga tadi dari teman-teman yang bertanya. Kita semua saling belajar ya. Jadi tidak ada yang mana lebih unggul, kita semua saling menambah, mengkoreksi dan sebagainya. Oke? Kira-kira itu saja pesan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan selamat beristirahat buat teman-teman, selamat istirahat buat Ama. Semoga kita semua bisa beristirahat malam hari ini dengan baik, dan selamat bermalam minggu. Oke, saya ucapkan selamat Hari Raya Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, God bless you. Bye, thank you.